gimana ini? Aduh, aku takut kena rabies ini. Aduh, rabies ya ini. Aduh, takut aku. Nah, itu kan Hans kenapa ya? Aduh. Hans, kamu kenapa? Aduh, tadi aku habis kegigit anjing. Oh iya, dicuci dulu aja pakai air mengalir. Oh, Nanti yaudah. baru kita ke dokter. Oh ya udah, aku cuci aja dulu. Selamat pagi. Atas nama Grace. Nah, ada keluhan apa ya, Mas? Jadi saya digigit anjing, saya kira rasanya biasa aja, cuma lama-lama ini makin nyeri dan makin sakit. Gimana ya Pak? Sudah berapa jam ya digigitnya? Kira-kira sudah 3 jam yang lalu Pak. Oh. Habis digigit itu kamu ada lihat ya anjingnya itu ada misalnya aneh atau apa? Tadi sih anjingnya kelihatan lebih ganas gitu, sama mulutnya agak berbusa gitu sih Pak. Oh. Kira-kira di mana nih Pak? Ini kenapa ya Pak? Apa rabies? Ya kita belum tahu, nggak apa-apa, tenang dulu. Nanti habis ini kalian akan diobservasi lebih lanjut sama dokter ya. Oke. Terima kasih Pak. Pak, sini Pak. Ya kenapa Pak? Jadi dia itu ada habis digigit anjing, terus anjingnya itu ada aneh di mulutnya nih Pak. Anjingnya tadi udah bisa di mulut, terus di ganas, terus temperaturnya itu 39 derajat Celcius Pak. Tadi sebelumnya lukanya sudah dibersihkan dulu belum ya Pak? Tadi saya bilang sebentar kemarin sih Pak. Oh iya. Kebetulan luka Bapak ini cukup dalam ya. Untuk itu lukanya ini sepertinya sederhana Pak. Selain nyeri ada Bapak gejala lain enggak? Seperti airnya Pak? Sejauh ini sih belum begitu keras, saya lihat kasih biasa Pak, sakit aja. Oh iya. Kalau misalkan 3 jam terus gejalanya Bapak nyeri doang, kita belum bisa pasti tahu kalau Bapak rabies sih Pak. Kita perlu observasi minimal 1 hari. Kalau misalnya dari ceritanya Bapak, penanganan yang bisa kita kasih paling cuma vaksin Pak. Nah Pak, dari gejala anjing yang menggigit Bapak itu kan ditakutkan adanya rabies Pak. Nah, takutnya ini nanti anjingnya itu menyebar dan menggigit orang lain Pak. Sebelumnya Bapak tahu tidak Bapak tadi lokasi kejadian Bapak digigit di mana? Tadi saya hanya jalan pagi di sekitar rumah saya aja sih. Oh, jalan pagi terus digigit ya Pak? Iya. Terus selain Bapak, apakah tetangga Bapak di sekitar yang Bapak lokasi itu, apakah Bapak mengetahui apakah ada yang pernah digigit dengan anjing yang sama atau anjing yang berbeda? Kalau pernah gigit anjing nggak pernah. Berarti Bapak yang pertama ya Pak di lingkungan situ Pak? Iya. Oh, iya. Untuk anjingnya tadi sendirian yang menggigit atau banyak anjing Pak? Sendirian aja. Oh iya, baik Pak. Oh ya Pak, Bapak sudah pernah mendapatkan vaksin anti rabies sebelumnya? Saya sih belum pernah pakai vaksin anti rabies. Oh, belum pernah mendapatkan vaksin anti rabies ya Pak. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Pak. Untuk penanganan Bapak, karena Bapak gejalanya hanya nyeri di daerah luka, nanti kami berikan vaksin rabies. Nah, vaksin rabies ini, anti rabies ini diberikan 1 hari setelah digigit atau hari ini Pak. Terus nanti Bapak apabila ada gejala lain atau misalkan tidak ada gejala pun tapi Bapak ingin untuk pencegahan 7 hari ke depan Bapak setelah diberikan vaksin Bapak kembali lagi untuk diberikan vaksin anti rabies lagi. Terus setelah itu untuk vaksin ketiga itu diberikan setelah 21 hari Pak. Jadi nanti Bapak kembali ke fasilitas kesehatan, nggak harus di rumah sakit. Nanti Bapak minta vaksin anti rabies, gitu, Pak. Terima kasih dok. Ya. Pak, karena takutnya infeksi dan juga nanti penyebaran, ini lukanya akan kami bersihkan terlebih dahulu ya Pak. Nanti akan dibersihkan oleh perawat kami. Terus untuk Bapak tidak perlu khawatir ya Pak, karena untuk lokasi gigitan Bapak itu di tangan, sehingga Bapak ini jauh dari otak. Sedangkan untuk virus rabies sendiri itu biasanya menyebar dan menyerang otak Pak, sehingga nanti ada hidrofobia, jadi Bapak nanti takut air. Nah, jadi untuk Bapak tenang saja terlebih dahulu. Kemudian nanti kami bersihkan dan kami berikan vaksin ya Pak sama perawatnya. Makasih, saya tinggal dulu ya Pak. Untuk Tuan Hans boleh masuk? Silakan duduk Pak.
Baik, Pak. Nah, ini untuk di Feeling we could have had it all in the deep. Pak. Nah, ini ada resep dokter untuk obat anti nyerinya, bisa ditebus di farmasi ya. Makasih Pak. Ya, Pak. Untuk komponen virus ada selubung atau envelope. Virus ini dilapisi oleh membran lipid yang berasal dari sel inang. Membran ini memiliki protein permukaan yang berfungsi untuk pengingatan dan masuk dalam sel. Lalu ada RNA genom. Virus rabies memiliki genom RNA untai tunggal atau single stranded RNA yang negatif yang mengkode 5 protein utama, yaitu glikoprotein, penting untuk pengikatan ke reseptor sel inang, lalu nukleoprotein yang melindungi RNA dan membentuk inti virus, lalu fosfoprotein yang terlibat dalam replikasi virus dan menghambat respon imun inang, lalu matriks protein yang berperan dalam pengemasan virus dan pembentukan selubung, lalu polymerase yaitu enzim yang diperlukan untuk replikasi RNA. Nah, klasifikasinya seperti yang tadi dalam keluarga Rhabdoviridae, genus Lyssavirus, spesies Rabies lyssavirus. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian stadiumnya. Jadi yang pertama stadium pertama itu namanya prodroma. Ini ciri-cirinya ini bisa terkena demam atau flu-like syndrome. Yang stadium kedua itu ada sensitasi. Ini tuh biasanya sudah mulai dari nyeri pada cemas dan reaksi berlebihan pada rangsangan. Terus untuk tahap yang stadium yang ketiga adalah eksitasi. Jadi yang pertama ini ada gangguan neurologis dan juga halusinasi dan juga fobia. Fobianya ini biasanya hidrofobia atau ketakutan berlebihan terhadap air. Dan yang terakhir ini stadium paralisis. Biasanya ini bisa terkena lumpuh atau depresi pernafasan. Nah, untuk penanganan virus rabies pada tahap awal setelah terkena atau terinfeksi adalah pertama, cuci dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan povidone dan iodine juga atau menggunakan alkohol. Nah, terdapat dua resiko pada jangkitan virus rabies. Pertama, resiko rendah. Nah, resiko rendah itu terkena apabila lukanya berbentuk lecet. Nah, selain luka lecet itu juga bisa berbentuk jilatan. Jadi misalkan terkena air liur pada kulit. Nah, apabila terkena seperti ini resiko rendah, penanganan yang diberikan adalah pemberian vaksin anti rabies sebanyak 0,5 cc di hari ke-0, hari ke-7 dan hari ke-21. Untuk dosisnya sendiri pada hari ke-0 adalah 2 kali, hari ke-7 adalah 1 kali dan hari ke-21 adalah 1 kali. Nah, apabila pasien terkena pada resiko tinggi dengan ciri-ciri yaitu luka robek pada otot, juga ada luka di bagian ujung leher, di kepala, ujung jari, jari kaki. Nah, ini akan masuk pada resiko tinggi. Nah, apabila resiko tinggi, ini nanti akan diberikan obat berupa vaksin anti rabies sebesar 0,5 cc. Terus juga diberikan SAR sebanyak 20 IU dan nanti penanganan lebih lanjut akan ditangani oleh dokter dan juga pasien pastinya akan dirawat inap. Terima kasih. Jadi salah satu cara penanganan untuk vaksin rabies sendiri adalah untuk vaksin di fasilitas kesehatan sebanyak sekali dalam 10 tahun.